Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunifa Fauziah dari Prodi PGC Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori behavior dan teori konstruktivistik. Baik, langsung saja dari teori behavior. Teori behavior dapat diartikan sebagai proses pembentukan hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon suatu balasan, dan hasilnya yang diharapkan dari teori belajar behavior adalah perubahan tingkah laku atau perilaku berupa kebiasaan diri sendiri. Nah, di sini ada beberapa penjabaran dari tokoh teori behavior. Yang pertama adalah Ivan Pavlov, yang menurutnya belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi dikarenakan adanya syarat-syarat tertentu yang menimbulkan reaksi pada diri sendiri. Dan hal terpenting yang dilakukan adalah untuk latihan, belajar, dan pengulangan secara terus-menerus, sehingga apapun yang dilakukan akan bisa terbiasa untuk melakukannya. Dan cara ini dapat dicontohkan terhadap anjing. Yang pertama, anjing diberikan tulang sehingga dia mampu merespon, sehingga mampu mengeluarkan air liur yang ada di dalam mulutnya. Namun Pavlov bereksperimen lagi terhadap bel bunyian. Namun bel bunyian tersebut tidak berhasil untuk merespon anjing. Tetapi Pavlov bereksperimen lagi terhadap dua gabungan tersebut, terhadap tulang dan juga bel bunyian. Yang pertama, anjing pun tidak ingin meresponnya terlebih dahulu, tetapi akhirnya dengan berusaha lama-kelamaan anjing pun mampu meresponnya dengan baik. Dan dengan cara inilah dapat dicontohkan terhadap manusia. Cara tersebut dapat menggunakan bunyian bel di kelas sebagai penanda waktu, karena tanpa ia sadari stimulus itu akan menyebabkan proses penandaan sesuatu terhadap bunyi-bunyian yang ada di sekitarnya. Dan yang kedua adalah tokoh dari Edward Lee Toddy. Menurut tokoh ini, proses berinteraksi stimulus yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan respon dapat dicontohkan terhadap kucing. Nah, kucing dapat diberikan contoh dengan kotak yang isinya berupa makanan dan juga labirin. Kucing pun berusaha untuk menggapai makanan yang ada di dalam kotak dengan baik. Dengan cara berusahanya, ia mampu melakukannya dengan baik dengan cara mengambil makanan yang ada di dalam kotak meskipun dalam percobaan. Ritordit pun juga mengemukakan dengan beberapa hukum tentang pembelajaran. Yang pertama yaitu hukum kesiapan. Hukum kesiapan terhadap mental, sehingga ia akan mampu merangsangnya dan bisa melakukannya dengan secara maksimal. Dan yang kedua adalah hukum akibat. Hukum akibat ini diupayakan untuk menyenangkan dirinya, seperti halnya dengan memberikan hadiah atau pujian dengan baik. Dan yang ketiga adalah hukum latihan. Bila mana suatu pembelajaran tidak ada latihan, maka tidak akan dengan mudahnya dia dapat merespon dengan baik. Maka dengan ini perlu adanya latihan sehingga ia akan terus-menerus dapat mengingatnya dengan baik secara maksimal. Yang ketiga adalah Friedrich Skinner, berpendapat bahwa untuk membentuk tingkah laku tertentu perlu diurutkan atau dipecah menjadi bagian-bagian atau komponen tertentu. Dan selanjutnya agar terbentuk pada tingkah laku yang diharapkan pada setiap tingkah laku yang spesifik yang telah direspon, dan perlu adanya diberikan hadiah agar tingkah laku itu terus-menerus diulang, serta untuk memotivasi agar berlanjut kepada komponen tingkah laku berkelanjutan sampai akhirnya pada pembentukan tingkah laku puncak yang diharapkan. Seperti halnya dicontohkan kepada anak didik.
Bila mana ia mampu belajar dengan giat, mau dengan melakukannya sendiri dalam suatu persoalan atau suatu persoalan yang ada, suatu pertanyaan yang ada di ulangannya tersebut, maka guru mampu memberikan hadiah yang baik terhadapnya karena dia giat untuk belajar sehingga mampu mendapatkan nilai yang maksimal dengan baik. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah teori konstruktivisme, yaitu mendefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yang berupa tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme juga sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru, namun apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini seperti himpunan dan pembinaan, pengalaman demi pengalaman. Hal ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan yang lebih luas dan menjadi lebih dinamis. Yang terpenting dalam teori ini yaitu dalam proses pembelajaran siswalah yang harus mendapatkan penekanan. Siswa tidak lagi diposisikan sebagaimana bejana kosong yang siap diisi. Namun dengan sikap pasrah siswa disiapkan untuk dijejahi informasi oleh gurunya, atau siswa dikondisikan sedemikian rupa untuk menerima pengetahuan dari guru masing-masing. Nah, merekalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan hanya guru atau orang lain, namun mereka yang harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya yang dilakukannya oleh diri sendiri. Dari kesimpulan teori tersebut, behavior dapat diartikan memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus dan juga respon. Sedangkan menurut konstruktivistik, untuk memahami belajar sebagai kegiatan manusia dan membangun atau menciptakan rasa pengetahuan sesuai pengalaman yang ada dalam diri sendiri dengan adanya pengetahuan tersebut. Sekian dari penjelasan mengenai teori behavior dan juga teori konstruktivistik. Bila mana kurangnya ada pemahaman dalam diri saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.